Jumpa lagi dengan Bung Yes. Denny Siregar, sebaiknya Anda berbicara tentang hukum, ekonomi, politik, dan juga kriminal, karena di sanalah kekuatan Anda. Sepak bola terlalu sulit dan terlalu dalam untuk dibicarakan kalau hanya berbicara dari luar. Kepada semua rekan, sahabat, dan teman, jangan lupa nonton sampai habis konten ini dan like, komen, dan subscribe. Sepak bola itu menggembirakan. Sepak bola itu mendatangkan gairah. Sepak bola itu menimbulkan duka cita. Dan sepak bola itu menggemaskan. Tetapi yang pasti satu, sepak bola itu universal. Untuk itu, ketika bermain bola, ketika menonton bola, ketika berbicara bola, tidak ada pembatas di sana. Tidak ada perbedaan. Siapa dari mana? Saya beragama apa? Saya dari tingkat sosial apa? Saya berwarna kulit apa? Semuanya asik-asik saja menyatu di dalamnya. Itulah sepak bola. Sepak bola bisa mendatangkan duka cita, bahkan malapetaka. Dua negara di wilayah Amerika Tengah Utara pernah angkat senjata berperang karena sepak bola. 135 nyawa mendatangkan duka cita karena nyawa mereka melayang dengan sia-sia dalam tragedi Kanjuruhan di Malang. Tetapi sepak bola juga menggembirakan dan menghibur ketika Lionel Messi dan teman-teman mengangkat Piala Dunia 2022 di Doha, Qatar, saat untuk ketiga kali Argentina tampil sebagai juara dunia dan rakyat Argentina untuk sesaat melupakan krisis ekonomi di negaranya. Itulah sepak bola. Tetapi sepak bola juga akan menjadi alat yang sangat berbahaya kalau tidak dikuasai oleh mereka-mereka yang ingin berbicara atau ingin terlibat di dalamnya. Beberapa hari lalu YouTuber Denny Siregar berbicara dengan mengangkat topik tentang sepak bola. Bahkan lebih khusus menyorot tentang sepak bola Indonesia dan proses yang saat ini sedang berjalan, proses menuju Kongres Pemilihan Esko dan Ketua Umum PSSI pada tanggal 16 Februari nanti. Saya kira sah-sah saja Denny berbicara, tetapi narasi yang dibangun oleh Denny inilah karena tidak pernah terlibat secara intens di sepak bola, sehingga narasi yang dibangun, narasi yang disampaikan akhirnya bisa saja sangat-sangat menyesatkan. Sekali lagi, kalau tidak menguasai persoalan yang sedang terjadi di sepak bola kita, khususnya dalam organisasi PSSI. Dalam narasinya, Denny antara lain menyebut sepak bola kita saat ini banyak setannya. Presiden sampai gemas melihat sepak bola. Ada intervensi dari pemerintah lewat Menteri Olahraga Imam Nahrawi di tahun 2015. Sekali lagi, ada intervensi dari pemerintah lewat Menteri Olahraga. Orang-orang yang saat ini ada di PSSI harus dirombak total dan diisi oleh orang-orang yang baru. Saya kira ya bagus sih untuk pendapat yang terakhir ini. Orang-orang yang saat ini ada di PSSI harus dirombak habis dan diisi oleh orang-orang yang baru dan lebih
percaya diri lagi. Denny Siregar menyebut saya mendukung Erick Thohir untuk maju mencalonkan diri dan menjadi Ketua Umum PSSI. Alasan yang disampaikan Denny bahwa Erick Thohir orang yang sanggup membenahi organisasi. Erick Thohir adalah orangnya Jokowi, dan Erick Thohir 10 tahun terlibat di Persib Bandung sebagai wakil komisaris utama. Syarat inilah yang membawa, atau pengalaman inilah yang membawa Erick Thohir memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Disinilah masalah yang dihadirkan oleh Denny Siregar. Seperti saya sebut tadi, sah-sah saja siapapun boleh berbicara sepak bola, tetapi ketika salah menyampaikan argumen dan alibi karena tidak menguasai regulasi PSSI, pernyataan tersebut akan sangat-sangat menyesatkan. Mengapa saya katakan demikian? Denny mungkin tidak tahu bahwa di PSSI itu ada aturan yang namanya Statuta FIFA dan Statuta PSSI. Dua dasar aturan hukum inilah yang selama ini dipegang, diikuti, dan menjadi panduan dalam mengambil keputusan-keputusan strategi baik di FIFA atau di seluruh konfederasi. Ada 6 konfederasi: Asia, Oseania, Afrika, Eropa, Amerika Tengah Utara, dan Amerika Selatan, dan juga untuk semua federasi. Statuta FIFA dan statuta masing-masing federasi yang menjadi acuan bekerjanya sebuah organisasi sepak bola. Nah, kalau kita berbicara tentang pemenuhan syarat untuk maju sebagai anggota ESCO yang terdiri dari 15 orang dengan kategori 1 ketua umum, 2 wakil, dan 12 anggota. Ada syarat-syaratnya, Bung Denny. Ada syaratnya. Salah satu syarat adalah di Statuta PSSI pasal 38 yang menyatakan mereka yang terlibat dalam pencalonan atau menjadi ESCO harus memenuhi syarat-syarat berusia minimal 30 tahun. Pernah terlibat aktif, tolong catat, aktif, ada kata aktif di sana, di sepak bola dalam koridor PSSI. Sekali lagi, koridor PSSI. Nah, yang mau saya katakan di sini, kalau Bung Denny bilang bahwa Erick Thohir sudah memenuhi syarat karena 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, 2009 sampai 2019 menjadi wakil komisaris utama di Persib Bandung, tolong dicatat. Pekerjaan jabatan komisaris adalah jabatan yang tidak aktif di sebuah korporasi. Nah, disinilah yang menyesatkan saya bilang tadi. Jadi meski jagoan Bung Denny ini 10 tahun ada di Persib, tetapi dia tidak aktif. Dia harus aktif, dan komisaris bukanlah jabatan yang aktif di sebuah korporasi, sehingga tentu Erick dan siapapun yang memang tidak memenuhi syarat 5 tahun ini harus tidak diloloskan oleh komite pemilihan maupun komite banding pemilihan sebagai calon tetap ESCO. Disinilah yang saya bilang, Bung Denny sebaiknya hati-hati. Sebaiknya Anda tetap bermain di isu politik, hukum, ekonomi, atau juga ya kriminal. Karena saya adalah salah satu simpatisan Anda ketika Anda berbicara di luar olahraga. Tetapi ketika Anda masuk di olahraga, bahkan khusus berbicara sepak bola, Anda telah menceburkan diri dalam lumpur sepak bola. Sepak bola PSSI sekarang ini
bermuatan karut-marut masalah yang sangat ribet dan sangat rumit. Dan kalau berbicara sepak bola, orang-orang yang terlibat dalam diskusi sepak bola tidak menguasai betul akan menyesatkan. Jadi, Bung Denny, hati-hati. Koreksi diri Anda untuk ke depan sebaiknya lebih baik. Hati-hati ketika berbicara di luar domain yang Anda kuasai saat ini. Politik, hukum, ekonomi. Itulah pesan saya kepada Anda. Terima kasih Anda juga sudah menyumbang ya sedikit informasi tentang sepak bola kita kepada masyarakat. Ya cukuplah, tetapi Anda lebih banyak salah kali ini. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.